Bila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya doanya itu mesti dikabulkan, dan keyakinan itu berbentuk kabulnya sesuai yang dia inginkan. Saya ingin berdoa kepada Allah dan Allah menjanjikan kabul doa, dan saya mahu doa saya dikabulkan sesuai dengan yang saya minta. Ini adalah kurang adab hamba terhadap Tuhan. Jadi, bagaimanakah adab yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita sampai kepada hikmah yang ke-108 daripada kitab Al-Hikam yang disusun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Katanya, qala radhiyallahu anhu, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Janganlah kamu menuntut Tuhanmu karena keterlambatan satu pemberian. Akan tetapi tuntutlah dirimu karena keterbelakangan adab kamu. Janganlah kamu menuntut Tuhan kamu karena keterlambatan pemberian, dan akan tetapi kamu menuntut diri kamu karena keterbelakangan adab kamu. Kata-kata ini merujuk kepada hikmah tentang muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan mengenal pasti siapa kita dan siapa Allah. Pastinya kita mengenal diri sendiri sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Perbezaan itu sudah perbezaan yang begitu ketara tentang kedudukan dan apa yang patut diyakini pada kedudukan tersebut, baik sebagai Tuhan untuk berbuat apa saja atau sebagai hamba untuk menerima apa saja. Di antara kemuskilan yang terjadi terhadap seorang hamba yang kurang mengenali dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan bila terkait dengan permintaan dan doa. Di antara kekurangan kesempurnaan dalam pengetahuan dan pengenalan seorang hamba terhadap dirinya dan Allah sebagai Tuhannya bila terkait dengan doa. Bagaimana? Bila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya doanya itu mesti dikabulkan, dan keyakinan itu berbentuk kabulnya sesuai yang dia inginkan. Saya ingin berdoa kepada Allah dan Allah menjanjikan kabul doa, dan saya mahu doa saya dikabulkan sesuai dengan yang saya minta. Ini adalah kurang adab hamba terhadap Tuhan. Bukan pada doanya, bukan kepada keyakinannya bahwasanya Allah mengabulkan doa, tetapi ketika hamba itu menentukan apa yang diinginkan itu mesti Allah beri, di sini kurang adabnya. Karena dia sudah menyuruh Allah beri apa yang dia minta sesuai apa yang dia inginkan. Sementara yang namanya hamba itu menerima apa saja yang Allah berikan.
agak halus pada kata-kata ini yang merujuk kepada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kadang-kadang seorang hamba itu akan mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah bermunajat, saya sudah bersedekah, saya sudah qiyamul lail, saya sudah ini, saya sudah itu. Allah pun suruh untuk berdoa. Allah juga janji untuk kabulkan doa. Sehingga dengan pemahamannya yang terhad dan pendek, dia seakan-akan memperbetulkan dirinya dan menyalahkan Tuhannya, walaupun indirect, walaupun tidak langsung. Nak kata Tuhan salah tak berani, tapi hanya membetulkan diri sendiri dengan menunjukkan apa yang dia buat. Secara tidak langsung, saya ini layak diberi, kenapa kamu tidak beri kepada saya, wahai Allah? Letak situlah kurang adab seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bagaimanakah adab yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adab kepada Allah ketika berdoa, dua perkara. Yang pertama, izharul ubudiyah. Menunjukkan kita ini hamba. Dalam kita berdoa, nak beritahu, ya Allah, saya hamba yang perlu bantuanmu. Nak tunjuk saja macam tu. Nak bagi tahu dirinya itu fakir. Beza dengan yang tadi. Yang tadi, berdoa, meminta. Kemudian, secara tidak langsung, dia melihat dirinya layak untuk diberi sesuai apa yang dia minta. Perasaan tu yang merupakan kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat dirinya layak diberi sesuai yang diminta, bukan diberi sesuai apa yang Allah mahu. Oleh sebab demikian, Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menjelaskan objektif dalam berdoa, katanya, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri limna faqri wa tirari. Doa saya, rayuan saya sebagai bukti fakirnya saya. Yani saya berdoa itu nak tunjuk saya miskin. Beri tak beri itu bukan urusan saya. Saya berdoa hanya untuk tunjuk saya ini perlu dan miskin. Untuk diberi tak diberi dalam bentuk apa? Bukan saya punya kuasa, bukan saya punya bidang, bukan saya punya otoriti. Saya hamba disuruh berdoa, bukan disuruh menentukan bentuk doa, bentuk pemberian. Saya seorang hamba disuruh berdoa, bukan disuruh menentukan bentuk pemberian doa yang saya minta. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doa saya, rayuan saya untuk tunjuk saya fakir pada Allah. Oleh sebab itu, untuk tunjuk saya ini fakir kepada Allah, falihada sirri ad'u. Dengan dasar itu saya berdoa. Dengan dasar apa? Dengan dasar untuk tentu saya miskin. Falihada sirri ad'u. Dengan dasar itu saya berdoa. Bila fi yasari, dalam keadaan saya senang, wa asyari, dalam keadaan saya susah. Dalam senang dia berdoa nak tunjuk miskin, dalam susah dia berdoa dengan nak tunjuk miskin juga. Diberi tak diberi bukan bidang dia untuk nak menentukan Allah pasti memberi atau tidak. Namun yang ada pada seorang hamba, selain daripada nak tunjuk dirinya miskin, dan tanda seorang itu miskin adalah berharap. Seorang yang miskin, seorang yang fakir, memiliki sifat berharap supaya ada yang tolong.
berhadapan dengan masalahnya. Itu yang ada kepada hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, berdoa dan berharap, bukan menentukan. Falihada siryadu fi asari wa asari ana abdun. Saya ini hamba. Bukan saya raja nak suruh Allah, kamu beri saya apa yang saya minta. Saya kan sudah berdoa. Ya Allah, engkau suruh saya berdoa. Engkau juga janji untuk saya mengabulkan. Beri kepada saya. Kalau kalimat itu nadanya nada perintah, itu adalah kurang adab kepada Allah. Tapi kalau itu dimaksudkan harapan, barulah itu hakikat hubungan seorang dengan Tuhannya, berdoa dan berharap. Kata Syekh mengatakan di sini, orang yang dia menuntut Allah ketika tidak diberi apa yang dia minta, maka di sini dia kurang adab kepada Allah daripada beberapa aspek. Yang pertama, yaitu annaka da'uta litujab fi du'aika. Kamu meyakini bahwasanya kalau kamu berdoa, doa kamu ini diyakini diberi sesuai dengan yang kamu minta. Itu bahagian daripada kurang adabnya kamu kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah tidak meyakini, tidak boleh meyakini diberi oleh Allah sesuai dengan yang kita minta, apa patut yang kita lakukan? Apa cara kita memahami kepada doa? Doa itu apa sebenarnya? Kalau kita berdoa kepada Allah, apa yang bermain dalam kita punya fikiran? Katanya, la yakun talabuka sababan ilal ata' minhu fayaqillu fahmuka anhu. Wal yakun talabuka liidharil ubudiyah wa qiyaman bi ahkamir rububiyah. Janganlah kamu jadikan permintaan kamu itu sebagai sebab untuk kamu diberi daripada permintaan, sehingga akan berkurang pemahaman kamu tentang permintaan dan doa itu. Saya ulangi, janganlah kamu jadikan permintaan kamu itu sebagai sebab untuk diberi apa yang kamu minta, sehingga dengan begitu akan menjadi sempit pemahaman kamu pada doa. Akan menjadi sempit pemahaman kamu kepada doa. Kalau gitu kita minta untuk apa kalau bukan untuk diberi? Ya kan? Orang kalau berdoa tujuannya untuk diberi, maka pemahamannya sempit. Kata Ibn Atha'illah. Lalu kalau gitu kita berdoa untuk apa? Walakin talabuka liidharil ubudiyah. Berdoalah kamu untuk menunjukkan kamu itu hamba yang perlu kepada Allah. Wa idharan lirrububiyah wa qiyaman bi ahkamir rububiyah, dan untuk menegakkan hukum Tuhan ketika diminta. Apa hukum Tuhan ketika diminta? Terpulang kepada Dia. Nak bagi atau tak nak bagi? Kalau nak bagi dalam bentuk apa? Terpulang kepada Dia. Dia Tuhan dan Dia tidak disoal apa yang Dia minta. Tapi kita disoal apa yang kita buat. Asy-Syaikh di sini mahu kita ini naik tahap pemahaman terhadap Allah, bukan hanya kita bersikap dengan Allah. Bila perlu kita minta kepada Allah. Dan kalau kita minta kepada Allah, nak Allah bagi apa yang kita minta. Cetek pemahaman seorang beriman kalau seperti itu. Allah ini bukan punya stok untuk bagi saya punya minta-minta. Jangan disikapi Allah itu macam security untuk bagi apa saja kita minta, tunggu apa kita minta dibagi. La, bukan seperti itu. Sikap kita kepada Allah ini, kita hamba, Dia Tuhan. Sikap kita kepada Allah nak tunjuk kita hamba, menunjukkan Dia Tuhan. Dengan apa? Tunjuk kita miskin dan biar Dia buat apa Dia nak buat. Itu hakikat daripada kita berdoa. Oleh sebab itu, orang yang dia memahami konsep doa, dia tak goyang ketika pemberiannya itu daripada Allah lambat atau tidak diberi. Ketika dia meminta dalam situasi yang sangat sulit, tapi belum juga kunjung tiba,
pemberian apa yang diminta. Sakit ke, problem ke, masalah kerja ke, masalah rumah tangga ke, masalah anak ke, apa saja. Oleh sebab itu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, katanya, فَإِذَا تَأَخَّرَ مَطْلَبٌ فَلَرُبَّمَا فِي ذَلِكَ التَّأْخِيرِ كُلَّ الْمَطْمَعِ. Kalau pemberian itu daripada Allah terlambat, yakni kamu tidak diberi, boleh saja kamu tidak diberi itu satu pemberian. Boleh saja tidak diberi itu satu pemberian. Fasta'nisi bil man'i warra'i haqqahu. Hendaklah kamu merasa tenang, sakinah, steady ketika tidak diberi. Mana ada orang boleh tenang kalau tak diberi? Yang ada runsing, gelisah. Saya sudah pergi umrah berkali-kali, pergi haji berkali-kali, tapi tak sembuh juga penyakit. Saya sudah buat ini, buat itu, interview tak terima kerja. Saya sudah jumpa fulan, buat sholat hajat, projek tak berjaya juga. Coba kita tanya dulu, kita ini siapa nak tentukan Tuhan untuk beri apa saja kita minta? Yang Tuhan siapa? Kalau sikap kita kepada Allah mesti kita dapat apa yang kita minta, yang Tuhan bukan boleh kita jadi mengambil sifat ketuhanan itu. Karena kita suruh. Fahimtum? Fasta'nisi bil man'i. Merasalah kamu selesa, nyaman ketika kamu tidak diberi. Tahukah kita bahwasanya salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah namanya rezeki as-salb. Rezeki itu berbentuk ditarik, diambil oleh Allah. Ya, ada kalanya rezeki itu bukan dalam bentuk pemberian, tapi dalam bentuk diambil. Disebabkan kalau orang itu sentiasa diberi, dia boleh lupa dengan pemberian daripada Allah dan boleh terjerumus kepada kemungkaran yang lebih besar. Contoh mudah. Saya ingat berapa kali saya beri contoh juga kan sini. Kita dalam Quran, ya, ketika Nabi Khidir itu bunuh anak kecil, ya kan? Anak kecil itu, anak itu rezeki atau bukan? Rezeki. Lalu Khidir alaihissalam ketika disuruh untuk bunuh anak kecil itu, salah satu sebabnya adalah anak ini kalau dewasa akan menyebabkan kekufuran bagi orang tuanya. Orang tuanya ketika dapat anak itu seronok tak seronok? Seronok. Rezeki bukan rezeki? Rezeki. Tapi Allah tahu ini anak bila dewasa menyebabkan kekufuran kepada orang tuanya. Kalau begitu rezeki ini baik atau tidak? Tidak baik. Rezeki ini menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Yang tahu siapa yang memberi rezeki. Orang tua itu ketika dapat anak, dia tak tahu apa resiko yang akan berlaku kalau sudah dewasa anak itu. Dia hanya tahu dapat rezeki saat itu saja. Esok apa yang berlaku dia tak tahu. Dia tahu happy pada saat itu saja. Dia tak tahu akan berlaku satu malapetaka di kemudian hari. Siapa yang tahu? Yang Maha Memberi. Yang tahu hari ini apa yang akan berlaku. Yang tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Diasuruhlah Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu. Selamat atau tidak selamat orang tuanya? Selamat. Anak yang dibunuh itu masih kecil, selamat atau tidak? Selamat juga. Susah atau tidak orang tuanya ketika anaknya meninggal dunia dibunuh? Susah. Tapi kesusahan itu dan semua ini membawa kebaikan kepada orang tua atau membawa keburukan? Kebaikan. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya rezeki itu dengan tidak diberi. Ada kalanya rezeki dengan diambil oleh Allah apa yang sudah diberi. Dengan demikian hamba tidak punya pilihan apa-apa selain daripada redha dan tunjuk, ya Allah saya hamba kepada engkau, redha, pasrah, terima apa saja yang datang daripada engkau. Faham tom?
Hada berkenaan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, janganlah kamu menjadikan permintaan kamu itu menjadi sebab utama kamu dapat apa yang kamu minta, karena itu adalah pemahaman yang sempit pada kamu. Tapi jadikanlah permintaan kamu itu, doa kamu itu untuk menunjukkan kamu itu hamba kepada Allah dan untuk menegakkan hukum hakamnya Allah untuk menentukan beri atau tak beri. Itu hak dan mutlak otoritinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahagian daripada kurang adabnya seseorang kepada Allah dalam bab doa. Katanya, i'tiqaduka annahu lam yustajib laka idza dhahara laka adabul ijabah minhu. Bila seseorang berdoa dan tidak dapat apa yang diminta, lalu terdetik dalam hatinya, saya berdoa tapi saya tak diberi. Apa sebabnya dia berkata begitu? Sebab dia memahami bahwasanya doa itu akan dikabulkan kalau diberi sesuai yang dia minta. Dia tidak memahami doa itu adalah sebab untuk nak tunjuk kita miskin kepada Allah, terpulang kepada Allah nak bagi atau tidak. Kalau konsep doa seperti itu, maka tak akan timbul prasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan saya berdoa tapi tidak diterima. Bila timbul perasaan itu, bila dia berkeyakinan bahwasanya doa yang dia minta pasti diberi sesuai yang dia minta. Di sini sikap kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Ya, ini agak halus ini. Supaya ini merujuk kepada bagaimana muamalah kita yang ramai orang dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak ada sikap kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Dan yang paling teruk katanya, i'tiraduka ala rabbika fi hukmih. Rasa kritikan kamu atau tidak redhanya kamu terhadap apa yang Allah tentukan terhadap diri kamu. Tadi salah dalam memahami konsep doa. Salahnya yang pertama mengatakan doa itu adalah pasti akan diberi sesuai dengan apa yang diminta. Ini pemahaman yang salah. Doa adalah wasilah untuk tunjuk kita punya keperluan kepada Allah dan berharap untuk diberi apa yang diminta. Berharap, bukan menentukan. Yang kedua, kesalahannya adalah orang yang berdoa lalu tidak kunjung tiba pemberian dan dalam hatinya mengatakan doa saya tidak dikabulkan. Perasaan itu, pemahaman itu, persepsi itu adalah sikap kurang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini atau ada prasangka Allah tak kabulkan dia punya doa. Dengan demikian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bila sampai ke peringkat dia mengkritik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya saya berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kritikan kepada Allah adalah seburuk-buruk adab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa mutalabatuka lahu idza ta'akharat ijabatu du'aika. Naam. Hikmah yang ke 109. Katanya, mata ja'alaka fi adh-dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al-istislam li qahrihi faqad a'zama al-minnata 'alaika. Bila Allah menjadikan kamu dari segi amalan zahir menjalankan perintahnya, kos dalam hal ini meninggalkan larangannya, dan memberikan rezeki kepada kamu pada batin, pada diri kamu sendiri, pada hati kamu. Al-istislam liqahrihi, pasrah, redha terhadap keperkasaan Allah pada ketentuan hukum hakamnya Allah terhadap diri kamu, menentukan apa saja yang Allah mahu tentukan kepada diri kamu. Bila ada rasa pasrah,
faqad a'zamal minnata 'alaika, telahlah Allah memberikan minnah, hadiah terbesar kepada kamu dengan dua hal tadi. Apa itu? Taat pada Allah dari segi luaran, pasrah pada Allah dari segi dalaman. Merangkumi dua sikap. Sikap luaran, amal perbuatan yang dilakukan oleh tubuh badan. Dan yang terpenting, amalan dalaman. Tahukah bahwasanya makhluk yang paling banyak beribadah itu adalah iblis? Ya, dia banyak beribadah. Luarannya dia beribadah. Dan sampai ke peringkat on the top dalam ibadah luaran. Sampai pernah digelari tawusul malaika, menyaingi ibadahnya malaikat. Iblis. Luar biasa ibadahnya. Cuma pada ibadah luaran. Dalam ibadah ini mesti digabungkan dengan ibadah dalaman, ibadah hati. Katanya, bila Allah menjadikan kamu pada luaran kamu beramal baik dan dalaman kamu redha dengan segala ketentuan yang ditentukan dengan keperkasaannya Allah, maka Allah telah memberikan anugerah yang terbesar kepada kamu. Perasaan redha terhadap segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah, itu adalah satu hadiah yang besar. Karena tak semua orang redha ketika ditentukan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang dia tak suka. Terlalu banyak manusia dalam hidup ini yang mengkritik, walaupun secara tidak langsung dia tak berani mengkritik kepada Allah, tapi rasa di dalam hati tak puas hati, itu ada. Terhadap apa yang berlaku. Walihada kata baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki konsep ridha dalam hidup ini. Katanya, barang siapa yang di pagi hari atau di sore hari, petang hari, mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, fa haqqun 'ala Allahi an yurdiyahu. Orang yang berkata tadi, raditu billahi rabban bil islami dinan Abi Muhammadin nabiyyan wa rasula, 3 kali pagi, 3 kali petang, maka berhaklah dia untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amalkan amalan itu setiap hari. Yang belum sempat baca pagi tadi, nanti petang jangan lupa untuk dibaca untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kata-kata hikmah yang ke-109 ini menjelaskan kepada kita muamalah kita dengan Allah secara zahir dengan ketaatan atas apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Pada dalaman kita dalam hati ini redha dengan segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda redha kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan keadaannya, dengan pekerjaannya, dengan situasi yang dihadapi olehnya. Baik itu berupa dugaan demi dugaan, dia tidak kritik kepada Allah ataupun tidak protes, tetapi mencari hikmah di sebalik musibah, maka itulah bahagian daripada sikap redha kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita redha kepada Allah untuk kita mendapatkan redha dari Allah. Wa sallallahu ala wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.